Oke, shalom buat teman-teman yang bergabung kembali, dan kali ini saya hadir kembali di tengah-tengah YouTube. Saya ingin membagikan sesuatu pesan Tuhan ketika tadi saya ada di depan ketika bisnis, tiba-tiba Tuhan berbicara tentang separate atau dipisahkan gitu. 3 tahun ini setidaknya kita semua mungkin seluruh dunia itu mengalami yang namanya dipisahkan gitu. Kita dipisahkan satu dengan yang lain, kita dipisahkan dengan orang-orang yang kita kasih. Dipisahkan bisa jadi dua, secara fisik kita memang terpisah, atau memang secara dunia kita terpisah. Yang satu meninggal, yang satu masih hidup gitu. Dan itu dialami oleh banyak sekali manusia di muka bumi ketika pandemi 3 tahun terakhir. Tetapi puji Tuhan bahwa pandemi ini sudah selesai, dan kita mengalami terobosan-terobosan besar hari-hari ini, di mana Tuhan bergerak dengan cara Tuhan yang ajaib, dengan cara Tuhan yang luar biasa. Dan tahun ini kita diberkati dengan banyak sekali nabi-nabi dari bangsa-bangsa yang datang ke kota Caruban, kota yang sebelumnya tidak diperhitungkan orang istilahnya kota yang sebelumnya juga tidak pernah dilihat oleh orang, karena memang ini adalah kota perbatasan, lebih terkenal Madiun daripada Caruban, atau terkenal Nganjuk dan Ngawi daripada Caruban itu sendiri. Padahal Caruban ini berada di segitiga kota-kota besar tersebut gitu. Tetapi puji Tuhan dengan visi Tuhan yang sudah ditaruh dalam hati saya dan juga hati teman-teman yang lain, bahwa Caruban ini akan jadi besar. Dan Yesaya 60 merupakan ayat yang diberikan Tuhan pada tahun ini. Kita bergerak, kita deklarasikan setiap hari, setiap pagi ketika doa pagi kita deklarasikan Yesaya 60. Dan puji Tuhan selama akhir 2022 ketika memasuki 2023, ketika kita deklarasikan Yesaya 60, di situ mencakup banyak hal, perubahan yang luar biasa. Dan termasuk kita mendapatkan berkat Tuhan, banyak sekali nabi-nabi dari luar negeri yang datang di kota ini, menginjakkan kaki di kota ini. Mereka bernubuat, mereka istilahnya membagikan kekayaan mereka kepada tempat ini. Dan puji Tuhan itu terjadi. Tetapi bukan itu poinnya sebetulnya. Berbicara tentang separate atau terpisah, kita mengalami banyak hal gitu. Karena keterpisahan itu sebetulnya membuat kita tuh lebih jauh gitu. Saya pernah membaca sebuah firman Tuhan mengatakan bahwa seperti anak muda di tangan seorang pahlawan. Anak muda itu seperti anak panah di tangan seorang pahlawan, Nah, kehidupan kita itu seperti orang-orang pada umumnya. Kita aktivitas pada umumnya, kita bertemu dengan orang pada umumnya, kita bekerja juga pada umumnya. Tetapi anak Tuhan selalu punya nilai lebih dibanding yang lain. Nah, saya umpamakan yang saya lihat adalah ketika tadi saya merenung tentang dipisahkan, saya melihat Tuhan menunjukkan sesuatu kepada saya. Seperti beberapa anak busur, anak panah yang ditaruh di satu tempat, itu yang ditaruh biasanya kalau saudara lihat film-film Mahabharata atau Robin Hood, itu ada tempat seperti tabung, tempat di mana menyimpan anak-anak panah. Pahlawan ketika dia akan maju berperang, maka anak panah ini akan ditaruh di tabung-tabung itu. Tujuannya apa? Supaya memudahkan untuk diambil memang. Tetapi sebelum anak-anak panah itu ada pada posisi mereka, posisinya yaitu di tabung yang siap untuk digunakan untuk menyerang musuh, maka yang dilakukan oleh para pahlawan ini adalah mengasah, membentuk, memproses. Jadi tidak mungkin ketika perang nanti kita masih memakai anak panah yang istilahnya pating pecotot gitu ya. Jadi tumpul, kayunya tidak halus, lalu bulunya yang di belakang itu tidak aerodinamis. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau diluncarkan itu nanti anak panah akan nyasar kemana-mana, tidak tepat sasaran. Nah, ketika SMA kita mendengar pelajaran agama mengatakan apa itu dosa. Dosa itu meleset dari sasaran. Nah, seperti itu. Banyak sekali orang yang tidak hidup dalam panggilannya dan dia ingin jadi seperti orang lain yang sebetulnya dia tidak diciptakan seperti fungsinya seperti itu. Maka banyak sekali hamba Tuhan, juga pelayan Tuhan, orang-orang pergerakan jatuh dalam dosa, meleset dari panggilannya karena hanya ingin jadi seperti orang lain. Jadi kita harus jadi anak panah yang betul-betul diproses sesuai dengan fungsi dan kegunaan kita. Nah, ketika anak panah itu sudah diproses, saya ngerti bahwa 3 tahun ini kita diproses Tuhan. Tetapi ketika anak panah itu ada di dalam tabung,
ketika pahlawan itu siap berperang, maka untuk melawan musuh, maka dia harus fokus. Tapi bukan hanya fokus, tapi dia harus mengambil satu anak panah, ditarik ke belakang, lalu diluncurkan. Tuhan seperti berbicara seperti ini. Yang saya dapatkan pagi tadi adalah akan ada masanya di mana kita akan dipisahkan dari dunia. Ada masanya Tuhan akan bawa kita untuk dipisahkan seperti Yohanes Pembaptis di padang gurun, lonely, merasa sendirian. Tetapi tak kasih tahu buat saudara, ini pesan Tuhan buat kita semua. Ketika engkau sendirian, saat itulah the best place buat kita, karena kita sedang masuk pada the secret place-nya Tuhan. Kita bisa dengar Tuhan bicara, kita bisa lebih tajam rohani kita, dan kita berbicara tidak sembarangan. Kenapa? Karena kita ada di tempat tersembunyi yang dipisahkan dari keramaian. Banyak anak Tuhan saya melihat, terutama anak-anak muda pergerakan, mereka suka crowded, suka keramaian, suka kumpul-kumpul, suka komunitas. Itu baik. Api harus ngumpul dengan api. Arang yang membara tidak boleh sendirian, betul. Tapi ada masanya ketika nanti pesan ini saya sampaikan, tidak tahu berlaku kapan, tetapi ini yang Tuhan taruh dalam hati saya mau bernubuat buat saudara. Akan ada masanya di mana saudara dan saya nanti akan diseparate, akan dipisahkan Tuhan. Tapi percayalah, ketika engkau dipisahkan Tuhan, maka engkau akan dipakai Tuhan. Sama seperti anak panah yang dipisahkan dari teman-temannya yang lain yang ada di tabung. Ingat, orang yang ada di tabung belum tentu dia dipakai Tuhan. Hanya orang yang berani ngambil keputusan untuk dia dipisahkan dari yang lain, dipakai Tuhan. Oke, Yohanes Pembaptis memutuskan dia tidak berasik masuk kumpul dengan orang-orang di bait suci, dengan imam-imam besar di sana. Tidak, tapi dia memutuskan untuk dipisahkan. Dia ada di padang gurun, tempat yang tidak nyaman, tetapi ketika dia ada di situ, maka itu adalah momen, the point momennya dia mendengar Tuhan, dia berbicara tentang kedatangan kerajaan Allah dan kedatangan Mesias, yaitu Yesus. Hanya orang-orang yang dipisahkan, dia punya ketajaman rohani, dia punya kecerdasan rohani, dan dia punya momentum ilahi dalam hidupnya. Banyak orang berkata, aku ngerjakan ini kok tidak pernah berhasil ya, aku ngerjakan ini kok tidak pernah sukses ya, ngerjakan ini kok rasanya Tuhan tidak memberkati ya. Saya mau beritahu, yang kau kerjakan baik, tapi kalau engkau tidak punya ketajaman rohani, karena engkau tidak dipisahkan dari yang lain, maka engkau sebetulnya kehilangan momentum Tuhan. Dan orang yang kehilangan momentum Tuhan, maka dia akan kehilangan segala-galanya. Engkau melakukan pelayanan, engkau di gereja, engkau aktivitas, engkau ibadah jalan terus, baik. Tetapi kalau tidak ada momentum Tuhan dan engkau tidak punya kepekaan akan momentum Tuhan, percayalah, semuanya akan menjadi rutinitas. Gereja-gereja menjadi mati. Kenapa? Bukan karena tidak ada aktivitas, tidak. Ada ibadah kaum pria, ada ibadah komsel, ibadah kaum wanita, kaum senior, sekolah minggu, umum, kaum muda, remaja, semua ada. Semua berjalan, tapi tidak ada momentum Tuhan di situ. Percayalah, tidak ada ledakan rohani. Banyak di antara kita merasa bahwa kita sudah melakukan segala sesuatu, tapi percayalah, akan ada masanya nanti saudara dan saya akan dipisahkan dari keramaian. Hanya untuk apa? Bukan mengucilkan kita, tapi supaya engkau mempertajam telingamu menjadi telinga seorang murid dan mulutmu berbicara seperti seorang nabi. Ada ketajaman-ketajaman yang Tuhan pakai. Hari-hari ini mungkin kau terlalu crowded dengan komunitasmu, sehingga yang engkau katakan bukan lagi pewahyuan yang baru, tetapi the second revelation. Engkau mendapatkan pewahyuan hanya kedua dari temanmu yang lain. Tetapi akan ada masanya di mana kamu akan dipisahkan Tuhan. Hari ini ketika saya bicara ini, engkau yang mendengarkan ini, engkau akan dipisahkan Tuhan. Dan saat itulah ketika engkau dimunculkan Tuhan, maka engkau akan lihat perkataanmu adalah pewahyuan yang pertama yang turun dari Tuhan. Yang kedua, ketika anak panah ini dipisahkan dari teman-temannya yang lain, dari keramaian yang lain, maka hal kedua Tuhan bicara, engkau akan merasakan ketika engkau dipisahkan banyak kemunduran dalam hidupmu. Saya merasakan dalam roh ketika saya berbicara ini akan banyak kemunduran. Pelayananmu mungkin mundur, engkau yang sering khotbah sekarang tidak dipakai khotbah, engkau yang sering pelayanan kemana-mana sekarang tidak kemana-mana. Kok kelihatannya kok semua merasa
ada kemunduran rohani. Saya beritahu, anak panah yang sudah diambil dari dari tabung tempat anak panah itu berkumpul. Ketika engkau mengalami kemunduran, mungkin kau merasa itu kemunduran. Saya mau beritahu, ini pesan Tuhan, itu bukan kemunduran. Itu adalah masa di mana Tuhan meletakkan kamu di busurnya dan engkau sedang ditarik ke belakang. Kelihatannya mundur, tetapi itu bukan kemunduran. Anak panah yang merasa dirinya mundur, percayalah, setelah tangan Tuhan melepaskan anak panah itu, maka anak panah itu akan melesat lebih jauh dan tepat pada sasarannya. Hari ini dengan baik-baik, ada dua hal, engkau akan dipisahkan dan engkau akan mengalami kemunduran. Tapi percayalah, itu adalah proses Tuhan. Ketika engkau dipisahkan, itu waktunya engkau mempertajam kerohanian. Engkau mempertajam ujung mata anak panah dalam hidupmu. Engkau dipertajam bulu-bulumu supaya aerodinamis itu terjadi. Engkau dipertajam, diperhalus oleh Tuhan supaya batang anak panah itu betul-betul lurus, tidak bengkok ke kiri ke kanan. Percuma saudara punya mata anak panah yang tajam, tapi kalau batangnya itu berkelok-kelok, tidak akan tepat sasaran. Percuma juga engkau punya mata anak panah yang bagus, batang yang lurus, yang presisi, tetapi bulunya itu tidak karu-karuan. Itu juga sama. Anak panah tidak akan pernah sampai pada sasaran. Tapi yang kedua, ketika engkau merasakan setelah dipisahkan, engkau mengalami kemunduran dalam segala hal, percayalah, itu bukan kemunduran. Itu adalah momentum Tuhan sedang menarik kamu ke belakang. Dan percayalah, ketika engkau mengikuti prosesnya nanti, ketika tangan Tuhan melepaskan, maka anak panahmu akan melesat lebih cepat, lebih jauh, lebih tajam dibanding yang lain. Jadi jangan khawatir, beberapa hari ke depan sense saya adalah Anda akan mengalami dua hal, dipisahkan dan kemunduran. Tapi persiapkan dirimu ketika masa itu tiba. Jangan mengeluh, jangan komplain, ikuti proses Tuhan, ikuti pemisahan dari Tuhan, ikuti kemunduran dari Tuhan. Karena setelah ini hidupmu akan lebih jauh dibanding yang lain. Hidupmu akan lebih melesat dibanding yang lain. Kok kelihatannya kok tidak dipakai Tuhan lagi ya? Yang dipakai kok si A, si B, si C. Mungkin pemimpin rohani di tempat komunitasmu sekarang kok lebih pakai si A, si B, si C. Aku kok enggak. Pertama, koreksi dirimu. Betul enggak engkau dipisahkan oleh Tuhan? Kalau memang kau koreksi dan engkau betul dipisahkan oleh Tuhan, jalani prosesnya. Dan ketika engkau merasa kok banyak hal dalam hidup mundur, jalani prosesnya. Karena setelah itu, anak panah itu akan melesat lebih jauh dibanding yang lain. Mungkin hari ini orang lain yang dipakai Tuhan. Tapi percayalah, karena mereka sudah bayar harga yang sama. Mereka sudah mengalami dipisahkan, mereka sudah mengalami kemunduran dalam pelayanan mereka. Giliran kita, ketika engkau nanti dipisahkan, banyak orang tiba-tiba memusuhi kita. Banyak orang-orang tiba-tiba komplain sama kita. Banyak orang-orang tiba-tiba berkata, nggak usah pakai ini dulu lah, pakai yang lain. Jangan kecewa, jangan pahit, jangan mundur dari full time, jangan mundur dari pelayanan, jangan mundur dari pergerakan. Tetap stay bersama dengan Tuhan. Cari Tuhan lebih lagi. Cari waktu-waktu yang betul-betul secara pribadi dengan Tuhan. Dan pesan saya terakhir ketika Anda mengalami dua hal ini, satu hal yang harus Anda catat adalah tidak ada hal terbaik lahir kecuali ketika Anda ada dalam secret place-nya Tuhan. Hal besar di Alkitab, saudara catat, terjadi ketika orang-orangnya Tuhan duduk di kaki Tuhan, berada di ruang rahasia bersama dengan Tuhan, dan di situ mereka berdoa, mereka mencari wajah Tuhan, dan ketika mereka keluar dari the secret place-nya Tuhan, mereka mengerjakan perkara yang tiba-tiba besar. Bukan karena mereka latihan saja, bukan karena mereka belajar saja, tidak. Lebih dari itu, kenapa orang-orang ini bisa menghasilkan sesuatu yang besar? Bukan karena itu semua, tapi karena satu hal, itu lahir karena mereka ada dalam hadirat Tuhan, the secret place-nya Tuhan.
mereka berendam dalam hadirat Tuhan, mereka berlama-lama bersama dengan Tuhan. Ingat, pelayanan yang berhasil muncul ketika Anda berhubungan dengan Roh Kudus. Buah roh muncul karena kita berhubungan dengan Roh Kudus. Suami istri munculnya buah hati, tapi ketika kita gereja Tuhan dengan Roh Kudus, lahirnya buah roh. Miliki pelayanan berdampak bukan dari tangan manusiawi kita, tapi pelayanan kita itu lahir dari momentum Tuhan, hatinya Tuhan, mimpinya Tuhan. Tugas kita cuma satu, ketika momentum itu datang, Anda ada di situ dan berkata, siap, bisa dipakai. Banyak orang kehilangan momentum ketika ada orang yang harusnya satu tempat tiba-tiba diledakkan Tuhan. Tuhan cari orang, di situ tidak ada orang lain kecuali kita. Maka kitalah yang akan dipakai Tuhan. Jadi jangan pernah mundur, jangan pernah kecewa ketika Anda dipisahkan dan Anda merasa kemunduran itu terjadi hari-hari ke depan. Karena itu adalah the best momennya kita untuk kita sebentar lagi dilesatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.